Halo sahabat Bali Sruti, saat ini kami berada di rapat pembahasan Raperda Provinsi Bali mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dan saat ini saya bersama dengan Ibu Ayudhya Werdi selaku kelompok ahli gubernur di bidang perempuan dan anak. Apa kabar Ibu? Baik. Ya, mungkin di sini saya akan touch sedikit dari beberapa hal yang tadi Ibu sempat sampaikan saat Raperda. Tadi terkait keterlibatan organisasi di Raperda ini. Seberapa penting sih Ibu keterlibatan organisasi-organisasi penyandang disabilitas dalam Raperda ini? Ya. Jadi dalam Raperda ini kan memang harus menerima masukan dari berbagai organisasi kelompok disabilitas. Jadi memang kemarin saya sempat ngotot juga dengan Pansus bahwa HWDI ini harus dimasukkan karena kemarin sebelumnya tidak masuk ya, hanya masuk KDD dan Buspadi. Nah, kenapa HWDI ini harus dimasukkan? Karena mereka inilah yang sebagai inisiator untuk revisi Perda nomor 9 tahun 2015. Jadi ini adalah suatu keharusan dari Pansus DPRD Bali memang untuk menerima masukan-masukan dari semua kelompok disabilitas. Termasuk juga ada KDD tadi ya, Komisi Daerah Disabilitas. Jadi itu memang tadi saya sampaikan memang perlu diaktifkan. Ini sudah terbentuk organisasinya, tetapi belum jalan secara efektif. Jadi nanti kami selaku kelompok ahli gubernur bidang perempuan dan anak, kami akan berdiskusi dengan KDD bagaimana ke depannya supaya KDD ini bisa efektif juga, bisa memberikan data, memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Mungkin menyentuh sedikit di bagian KDD, Ibu. Apa sih perannya KDD ini untuk pemerintah dan untuk masyarakat disabilitas di Provinsi Bali? Jadi memang fungsinya dia itu adalah mengayomi seluruh organisasi disabilitas menjadi satu pintu gitu ya Bu. Dan KDD ini satu pintu ketika pemerintah atau masyarakat perlu data terkait dengan disabilitas. Nah, itu yang belum jalan. Walaupun tadi disampaikan oleh pengurus KDD bahwa pengurusnya ini adalah ada 9 orang dari perwakilan masing-masing kelompok disabilitas. Nah, tentunya ini kan ketika ada sesuatu kepentingan, mereka akan mementingkan lembaga mereka sendiri kan, tidak KDD-nya, nggak kelihatan KDD. Jadi itu yang akan kita coba diskusikan bagaimana agar KDD ini secara kelembagaan ya itu bisa efektif. Dan juga mungkin tidak hanya kelompok disabilitas yang masuk, tapi orang-orang yang memang di luar dari non-disabilitas untuk kenetralan ya. Ya, mungkin kita geser sedikit ke data Ibu. Nah, tadi kan sempat ditampilkan bahwa ada sistem aplikasi yang mendata teman-teman disabilitas dan masyarakat di Kabupaten Kelungkung. Apakah itu possible untuk dibawa ke provinsi? Ya, kenapa enggak? Kalau memang itu bagus ya, itu kan di pemerintahan Kelungkung Ketua Pansus terdahulu ya. Tapi kalau memang itu bagus, itu ya untuk memudahkan pengkolekan data ya bagus juga. Tapi kan kita harus kaji dulu bagaimana sistem itu beroperasi, data-data apa saja yang diperlukan, bagaimana kesiapan dari dinas yang menaungi kelompok disabilitas. Mungkin yang terakhir Ibu, pesan yang bisa disampaikan ke masyarakat Bali, terutama penyandang disabilitas di Provinsi Bali. Nantinya mudah-mudahan juga tidak terjadi diskriminasi. Karena dalam Perda sudah sangat lengkap dirancang, ada bagaimana agar disabilitas tidak ada diskriminasi, bagaimana akses infrastruktur juga mendukung disabilitas, pemenuhan haknya, dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan harapan kita sebagai warga masyarakat Bali supaya Perda ini bisa berjalan dengan lancar, Asmukare tahun ini bisa ketok palu ya. Dan ini juga akan memudahkan teman-teman kita kelompok disabilitas dalam mengakses juga layanan-layanan yang ada di Bali. Baik, terima kasih. Semoga Perda ini bisa mengurangi tingkat diskriminasi di Provinsi Bali. Terima kasih Ibu.